kali ini kita akan membahas histori, yaitu tentang Kaisar Agustus. Ketika membahas Kaisar Agustus, teringat akan kisah Maria dan Yusuf yang mendaftarkan diri dalam sensus penduduk menjelang kelahiran Yesus yang tertulis dalam Lukas 2 ayat yang pertama sampai yang keempat. Pada abad 29 sebelum Masehi, Kaisar Agustus berhasil mengakhiri perang sipil dalam Kekaisaran Romawi yang telah berlangsung hampir 1 abad. Maka masa pemerintahannya dipropagandakan sebagai masa damai berkat kuasa dan kebajikannya. Untuk itu, di antara tahun 13 sampai 9 sebelum Masehi, didirikan sebuah altar besar perdamaian yang diberi nama Ara Pracis Augustus, yang artinya altar perdamaian Agustus. Orang-orang Yahudi di Asia Kecil pun menjadikan tanggal kelahirannya, yaitu 23 September, sebagai hari pertama tahun baru. Alhasil, di Halikarnassus, ia dilulukan sebagai penyelamat seluruh dunia, dan dalam prasasti Prime ditetapkan hari lahir dewa yang menandai permulaan kabar baik dunia. Kaisar Agustus itulah yang memerintah sensus penduduk sewaktu Kireneus menjadi wali negeri di Syria. Sensus itu membawa Yusuf bersama Maria pergi ke kota Daud, leluhurnya di Bethlehem. Di kota itulah Maria melahirkan Yesus. Lukas sengaja meletakkan sensus penduduk pada masa pemerintahan Kaisar Agustus sebagai latar belakang kisah kelahiran Yesus untuk mempertenangkan kedua tokoh itu. Saat manusia mendirikan sebuah altar Pax Augustus, para malaikat surgawi menyanyikan Pax Christi, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dengan demikian, hari kelahiran yang menandai permulaan zaman baru tidak terjadi di Roma tetapi di Bethlehem. Prasasti Prime buatan manusia yang mencatat Kaisar Agustus sebagai penyelamat dunia telah digantikan paduan suara malaikat yang mewartakan juru selamat dunia yang sesungguhnya. Agustus adalah kaisar yang mengangkat Herodes menjadi raja Yudea. Setelah kematian Herodes, Agustus membagi-bagi kerajaan Palestina di antara ketiga putra Herodes. Meski kemudian ia menggulingkan dan membuang Archelaus serta mengangkat seorang prokurator untuk mengembalai Yudea. Agustus adalah kaisar Romawi yang termasyhur dan salah satu negarawan terhebat sepanjang masa. Di bawah pemerintahannya, Imperium Romawi atau kekuasaan negara Romawi benar-benar ditegakkan. Rakyat yang telah jemu berperang menginginkan kedamaian. Agustus menjadi princeps atau warga negara utama di negaranya. Ia memerintah dengan baik dan bijaksana. Dan dalam hal politik, bentuk pemerintahan yang baru ini adalah suatu gabungan antara bentuk pemerintahan republik yang lama dan sistem diktator yang disokong oleh Julius Caesar. Senat tetap berfungsi sebagai badan yang berkuasa menurut teori, dan pada 27 sebelum Masehi, Senat mengangkat Agustus sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata. Pada 23 sebelum Masehi, kepadanya dianugerahkan hak perwakilan seumur hidup, yang artinya bahwa ia mengetuai majelis rakyat dan ditujukan sebagai wakil tetap dari rakyat. Ia diberi hak istimewa untuk mengajukan topik pembahasan yang pertama dalam persidangan Senat dan hak untuk mengadakan rapat Senat. Semua haknya didasarkan pada Undang-Undang Dasar dan bukan hasil perebutan kekuasaan yang sewenang-wenangnya. Baik, sekian untuk histori tentang Kaisar Agustus. Kita akan kembali di histori berikutnya. Terima kasih.